Tuhan kasihi. Saya harapkan yang masih di luar ruangan ibadah untuk masuk ke ruang ibadah. Kita mau mulai ibadah kita. Oke, kita mau kasih salam sama kiri kanan kita. Kita mau ucapkan selamat hari Minggu, selamat ibadah dengan senyum yang sangat indah, sangat manis. Dengan hati yang segenap hati, dengan hati yang sangat merindukan akan kasih karunia Tuhan kepada kita. Selama sepekan ini kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik. Mungkin kita mempunyai banyak masalah, mungkin kita mempunyai banyak pergumulan, tapi hanya satu jawaban untuk kita, yaitu Tuhan Yesus, Sang Juru Penyelamat kita. Dialah pendengar setia kita. Dialah pemberi solusi yang terbaik buat Tuhan. Kalau tidak hanya kepada Tuhan Yesus, kita mau kepada siapa lagi meminta? Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau yang layak disembah. Biar kau memulihkan kami Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia Raja yang agung mulia. Hati kami rindu Tuhan, kami percaya Tuhan, di saat penyembahan Tuhan, di saat penyembahan pemujian kami akan Engkau ya Bapa. Kami yang sakit boleh disembuhkan, kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang terbelenggu, terikat boleh terlepas dari belenggu-belenggu dosa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan meninggikan nama Engkau. Biar hanya namamu yang dimuliakan ya Bapa. Biar hanya nama Yesus Kristus yang selalu disanjung tinggi. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita yang mau lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan, katakan amin. Sama-sama dengan saya kita satu kali satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, kan menikmati
pujian ini dari Allah. Tuhan, ini kerinduan hati kami ya Bapa. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku minta. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih dalam. Menikmati hadirat-Mu, Tuhan, lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami mau memuji-Mu Yesus, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. ini hati kami Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami rindu untuk memuji meninggikan Engkau Yesus. Datanglah kerajaan Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di belakang-Mu daripada
Bapa. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Di saat Roh Kudus hadir dalam hati kita, tidak ada yang mustahil untuk masalah-masalah kita. Tidak ada yang mustahil untuk pergumulan kita di dalam hidup. Sebab Tuhan adalah Roh Kudus, Dia yang sanggup memulihkan kita. Dia yang sanggup menolong dan memulihkan kita menjadi sempurna seperti hati kita. Mustahil. Bagi kami ya Bapa, bagi mata orang dunia Tuhan, permasalahan kami tidak ada jalan keluar ya Bapa. Kami bersama Engkau Yesus Kristus, kami siap menjalani hidup ini ya Bapa dengan penuh kuasa-Mu ya Bapa. Yesus, Engkau berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bila Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita tepuk yang paling meriah, sorakan haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan kami menanti Tuhan, tuayan-tuayan-Mu tercurah buat kami ya Bapa. Kalau sekarang ini Tuhan, kami siap memuji meninggikan Kau Tuhan. Setiap kita yang percaya dan kita mau bersungguh-sungguh, lebih antusias lagi, katakan amin. Beri salam buat kanan kirinya, katakan shalom, happy Sunday. Yuk kita siap memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Di hari-hari ini kalau kita kemarin kita lebih banyak mengalami permasalahan, mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat menyulitkan buat kita. Kita menabur dengan menangis, itu jangan khawatir. Suatu saat nanti kelak di waktu Tuhan akan tiba, kita akan menuai dengan sorak-sorak. Amin. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Siapa yang pernah sedang mencucurkan air mata akan
berkasnya. Gerakannya gampang ya. Kalau udah menabur kita tinggal taburin aja kayak gini, santai. Berjalan kita tinggal berjalan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang beriman. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita Siap ya? Singing. yang pernah Tabur tangan teman-temannya. air mata akan Menuai dengan bersorak-sorak. Kita gerakan berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya yang menabur, yang menabur jangan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yuk kita berjalan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya. Gerakin ya. Yang menabur dengan menunjukkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkat. Berkasnya pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkat. Berkasnya. Saya mau tanya, kalau bukan Yesus siapa lagi? Yesus. Kita boleh menuai dengan sukacita karena siapa? Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang sanggup. Karena Yesus adalah yang sanggup. Yeah. Oh, yeah, yeah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul dalam hati. timbul di dalam hati, semua disediakan Tunjukin sama teman-temannya. bagi yang mengasihi Dia. Sing. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kasih-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kasih-Nya tak berubah. Pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Tunjuk sama teman-temannya. Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang
happy banget, amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sebentar kita mau berdoa buat bangsa-bangsa. Sebelum kita berdoa, kita mau melihat cuplikannya dulu. Ethiopia, negara yang terletak di tanah Afrika ini, memiliki populasi penduduk sebanyak 93,8 juta jiwa dan termasuk kedua terpadat di benua ini. Ethiopia merupakan salah satu negara Kristen yang pertama di dunia. Tidaklah heran, mayoritas penduduknya beragama Kristen disebut the land of 30 months of sunshine. Biarlah Eropa menjadi negeri yang menyinari terang Kristus bagi sekelilingnya, sehingga bangsa Afrika yang berjalan di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kegelapan atasnya terang bersinar. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, teman boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa untuk negara Ethiopia. Mari kita dapat berdiri. Mari semua. Jadikan aku Tuhan. Sama-sama pujian ini. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dan jadikan kami rumah-Mu Tuhan Yesus. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan agar semua suku bangsa. Agar semua suku bangsa. Agar semua suku bangsa. Agar semua suku bangsa. Sekali lagi katakan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita katakan Shalom Ethiopia selama 3 kali. Mari sama-sama kita akan 1, 2, 3. Shalom Ethiopia. Shalom Ethiopia. Shalom Ethiopia. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat negara Ethiopia ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan kalau negara ini Engkau kasihi Tuhan. Kalau negara ini boleh Engkau izinkan boleh berdiri di tempat di dunia ini Tuhan Yesus. Dan dia adalah negara satu-satunya pertama kali yang berdiri ya negara Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau mempunyai visi dan misi negara ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa setiap rakyat-rakyatnya Tuhan, dari pemerintahan yang semuanya Tuhan, biar Engkau jamah mereka semua Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan buat anak-anak muda yang masih di negara ini Tuhan, maka anak mudanya biar Engkau jamah Tuhan Yesus. Buat anak-anak kecilnya juga Tuhan, biar mereka boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Buat semua para pemimpin yang ada di negara ini juga boleh Engkau jamah Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh takut akan Engkau Tuhan. Semakin dalam lagi api-apinya menyala-nyala dalam memuji Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terjadi reformasi Tuhan Yesus. Kami percaya akan terjadi kebangkitan yang besar Tuhan Yesus. Akan terjadi pemulihan Tuhan Yesus. Akan terjadi juga kebangkitan Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau boleh dimenangkan di negara ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, segala sakit penyakit juga boleh Engkau tanggung Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Segala penyakit-penyakit yang ada di negara ini Tuhan boleh Engkau hapuskan Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat setiap negara ini Tuhan, buat seluruh masyarakatnya Tuhan. Mungkin masih ada yang menyembah berhala Tuhan, mungkin belum ada yang mengenal Engkau Tuhan. Biar Engkau jamah mereka Tuhan Yesus. Kami juga mau tanggung Tuhan kalau kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk menguasai negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, negara ini, negara Ethiopia ini hanya untuk Engkau Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata atas negara ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat negara Ethiopia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan biar dari negara ini Tuhan boleh menjadi contoh juga buat negara orang lain Tuhan Yesus.
biarlah menjadi pelopor Tuhan Yesus. Biarlah negara ini Tuhan boleh memberkati negara-negara di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengasihi Ethiopia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata atas negara ini Tuhan. Mari sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih dalam hadirat Tuhan. Silakan dulu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyiapkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Jangan pikirkan kesibukan kita dulu. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Rugi kalau tidak mendengarkan firman Tuhan. Rugi kalau tidak menjalankan firman Tuhan. Sebab dari firman Tuhan itulah kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, dengan lebih sabar, lebih sukacita boleh ada dalam hidup kita. Kita datang, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, menunggu Engkau berbicara lewat hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, kita akan persiapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi kami ya Bapa. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu kami nantikan Tuhan-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulang pujian dari Allah. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan ke jemaat. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Mari angkat penyembahan kita. Taburi kami dengan firman Allah yang hidup. Perbaharui akal budi kami. Kami mengerti isi hati-Mu. Dan kami mengerti kehendak-Mu. Beri kami kuasa firman-Mu. Menyatakan kuat-Mu. Dewasa hati kami telah siap Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Tanah hati yang subur Tuhan, kami percaya firman Allah akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat mengubah hidup kami. Semuanya tentang Tuhan, semuanya bagi Tuhan, karena kami sudah mengecap dan melihat betapa banyak hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur dan kasih kami kepada Tuhan, kami persembahkan hidup kami di ibadah hari ini ya Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, kami mau tunduk dan taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh Kudus, roh yang lembut, roh pengajar, penolong, pemimpin, perbaharui akal budi kami supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan pertandingan iman kami dan kami mencapai garis finish sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah, kami cintai, dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Jadi sepanjang bulan Juni ini kita mendedikasikan waktu kita perenungan firman tentang pribadi Allah Roh Kudus. Ya, saya sudah menjelaskan kepada saudara lambang-lambang Roh Kudus. Roh Kudus bergerak, Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ya, sebagai angin yang melahirbarukan kita, membuat kita bisa bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Roh Kudus juga bergerak seperti api yang memberikan kita keberanian untuk menjadi saksi Yesus, yang memurnikan kita dari kotoran-kotoran dosa sehingga kita kedapatan bersih, kudus, dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan menjelang kedatangannya yang kali kedua. Dan proses itu masih sedang berlangsung sampai hari-hari ini dalam hidup kita. Karena goal tujuan kita sebagai anak Tuhan adalah kedewasaan, menjadi serupa dengan Yesus. Roh Kudus juga bergerak seperti air yang menyegarkan dahaga kita, ya, yang memuaskan hasrat kita, dan dia juga bergerak dalam hidup kita, saudara, seperti burung merpati, ya, seperti burung merpati yang membuat hidup kita penuh dengan kasih dan pengampunan. Sekali lagi,
Kita nggak bisa mengampuni dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita bisa mengampuni dan mengasihi itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi mari andalkan Roh Kudus setiap hari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman tentang Roh Kudus. Saya akan beri judul khotbah saya The Fruit of the Spirit. Buah roh ya. Saudara perlu ketahui bahwa Roh Kudus itu sekarang tinggal di dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita mengambil keputusan secara pribadi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga Roh Kudus dicurahkan dan dia tinggal dalam hidupmu. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, katakan Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Ya, kasih tahu kanan kiri, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Amin. Iya. Nah, saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, dia itu bekerja keluar dan ke dalam. Ya. Roh Kudus bekerja keluar itu maksudnya apa? Maksudnya Roh Kudus itu bekerja memberikan kepada kita karunia-karunia roh, ya, memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh sehingga kita bisa melayani dengan penuh kuasa. Sehingga kita bisa melayani dengan mujizat. Tujuan dari karunia bukan supaya kita bisa pamer-pameran gitu ya, siapa yang lebih sakti gitu, siapa yang lebih hebat gitu, bukan. Tapi tujuan karunia-karunia roh diberikan kepada kita, tubuh Kristus, itu adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan dan kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Nah, tapi saudara juga perlu tahu bahwa Roh Kudus itu juga bekerja ke dalam. Ya. Nah, saya mau fokus pada yang ini. Roh Kudus juga bekerja ke dalam. Apa itu maksudnya? Artinya dia juga bekerja setiap hari untuk membangun karakter kita terus-menerus sampai kita mencapai kedewasaan penuh, sampai kita menjadi seperti Tuhan Yesus, sampai kita berbuah. Nah, saudara, saya ingin saudara mengerti, jangan sampai terkecoh gitu ya, karena ada cukup banyak orang yang terkecoh. Kita nggak bisa menilai kedewasaan rohani seseorang itu dari karunia-karunia. Saya ulangi, kita nggak bisa menilai kedewasaan rohani seseorang itu dari karunia-karunia yang dia miliki. Saudara, jangan berpikir kalau ada orang nyanyi rohani, suaranya bagus, ya. Jangan berpikir kalau dia main musiknya bagus, kalau dia khotbahnya bagus, kalau dia berdoa tumpang tangan orang sakit sembuh, ya, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat, maka orang itu pasti dewasa. Belum tentu. Sekali lagi saya ulangi, karunia itu tidak menentukan kedewasaan seseorang. Karena Tuhan dengan kedaulatannya bisa saja memberikan karunia kepada orang-orang percaya pada waktu yang tepat. Ketika melihat ada orang sakit, maka Tuhan tiba-tiba akan memberikan karunia kesembuhan sehingga kita tumpang tangan, orang sakit itu sembuh. Itu bukan karena kita, tapi itu karena memang Tuhan mau bekerja menyembuhkan dia, saudara. Nah, jadi saudara harus mengerti bahwa karunia itu tidak menentukan kedewasaan rohani seseorang. Makanya ada banyak orang kaget ya, kok bisa sih pendeta ini ya keluarganya hancur misalnya. Kok bisa sih ada skandal keuangan misalnya. Pendeta seperti ini kok bisa menghadapi skandal keuangan ya. Kita bingung, kita pikir kan namanya pendeta, ya kan namanya hamba Tuhan. Pasti dia dewasa rohaninya. Belum tentu, saudara. Ya, mungkin dia punya karisma. Mungkin dia memang punya karunia-karunia, tapi belum tentu dia adalah seorang yang dewasa di hadapan Tuhan. Jadi karunia itu tuh ibarat kemasan di luar, saudara ya, packaging. Kalau kita beli barang, kita kan pasti akan melihat ada packagingnya ya, supaya menarik perhatian. Jadi karunia itu memang menarik perhatian, tapi kan yang terpenting bukan apa yang di luar, betul nggak? Ketika kita dapat hadiah, apakah saudara akan berkata, wih bagus banget nih ya bungkusannya, dan saudara akan membiarkan bungkusan itu terus ada di situ ya sekian lama? Nggak mungkin, saudara. Sebagus-bagusnya bungkusan, paling berapa lama sih kita akan melihatnya? Bentar aja, kita akan tertarik dengan apa yang ada di dalamnya, betul? Kita akan bungkus, kita akan buka bungkusnya, dan yang penting itu adalah isinya, ya, apa yang ada di dalamnya, saudara. Nah, sama, saudara. Demikian juga bagi Tuhan, yang paling penting, penilaian Tuhan yang paling penting adalah apa yang ada di dalam kita. Nah, hari ini saya pengen kita lihat Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 46. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab, perhatikan ini, setiap pohon dikenal pada buahnya.
Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Minggu lalu Henry ngomong gitu ya di kantin. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ya, saya sering dengar mama saya juga gitu. Dad, dia tuh mulutnya doang yang jahat, Dad, hatinya mah baik, ya. Dad, kamu gak usah terlalu pusing, orang itu tuh mulutnya aja yang kotor, hatinya mah baik. Saya dulu percaya gitu ya sama perkataan mama saya. Jadi saya pikir ada tuh orang yang mulutnya jahat, hatinya baik gitu ya. Ada orang yang mulutnya jorok, mulutnya kotor, tapi hatinya bersih gitu. Saya pikir ada gitu ya. Jadi saya setuju sama doktrinnya orang tua saya. Tapi ketika saya baca Alkitab, saudara, Alkitab gak ngajarin begitu. Alkitab bilang apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau mulutnya jahat, berarti hatinya jahat, saudara. Kalau mulutnya kotor, kalau mulutnya najis, ya berarti hatinya najis, saudara. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Ya, jadi saudara harus hati-hati dengan doktrin ya. Belum tentu orang tua kita memang baik. Ya, saya menghormati ajaran-ajaran dari orang tua saya. Tapi nggak semua ajaran dari keluarga itu pasti benar. Saudara harus cek dengan Alkitab, saudara. Tapi bukan itu pembahasan saya. Pembahasan saya ada di kalimat ini, di ayat 44. Setiap pohon dikenal dari buahnya. For every tree is known by his own fruit. Dalam King James Version. Artinya, dari buahnya pohon itu dikenal. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi kalau saya sih, saya nggak terlalu ngerti berbagai jenis pohon, saudara ya. Kalau saudara tanya ini pohon apa, ini pohon apa, ini pohon apa, saya rada tenet gitu ya, rada nggak bisa saya menjelaskan kepada saudara berbagai macam jenis pohon, saudara. Tapi kalau kita lihat buah dari pohon itu, maka kita bisa tahu itu pohon apa. Dari buahnya kita tahu, oh itu, lihat, oh itu bentuk itu pohon mangga. Kita lihat, oh itu pohon pisang. Jadi saudara, dari buahnya pohon itu dikenal. Apa itu buah? Buah itu adalah sesuatu yang dihasilkan, betul ya? Sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang diperbuat. Buah itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh seseorang. Apakah orang ini melakukan firman atau tidak? Itu maksudnya. Bagaimana responnya ketika orang menyakiti hatinya? Terus karakter asli kita nggak kelihatan waktu kita di ibadah, saudara ya. Karena semua pasti haleluya, puji Tuhan, Yesus baik, haleluya. Ya, keluar dari gereja, berhubungan dengan orang lain, saudara di tempat kerja, di pabrik, saudara ketemu orang nyebelin, saudara ketemu orang-orang ngeselin, ya saudara ditipu, saudara mengalami kehilangan. Nah, bagaimana reaksi saudara ketika menghadapi situasi yang gak enak atau orang-orang yang menyebalkan itu dia yang menjadi ukuran saudara itu sudah berbuah atau belum. Apakah saudara setia mengatur keuangan setiap bulan? Apakah saudara memberikan perpuluhan setiap bulan? Apakah saudara memberi? Apakah saudara senang membantu orang lain? Apa kata-kata yang keluar dari mulut saudara setiap hari? Itu dia yang menjadi ukuran apakah kita ini sudah berbuah. Dan buah apa yang kita hasilkan? Karena Alkitab berkata, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Tanya sama sebelah, kamu pohon apa? Gitu. Saudara ya, kalau saudara berkata, aku pohonnya Tuhan dong ya, aku pohonnya Roh Kudus. Nah, kalau saudara pohonnya Roh Kudus, kalau saudara menyembah Roh Kudus, saudara menyembah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, maka yang keluar dari hidup kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari keputusan-keputusan kita setiap hari, itulah pastinya berasal dari Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada lagunya, kasih,
sukacita, ya, buah roh, saudara. Nah, apa itu buah roh? Buah roh itu adalah karakter Kristus. Saya ulangi, buah roh itu adalah karakter Kristus. Jadi kalau saudara nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ini lagu favoritnya Dharma Wandi. Oh, nggak ada orangnya. Ya kalau nggak betapa hatiku, ya kalau nggak lagu ini, ku mau seperti ya. Saya kalau dengar dia udah mau gitar, aduh. Saudara, itu buah roh. Buah roh itu adalah karakternya Yesus. Jadi kalau saudara mau jadi serupa dengan Yesus, ini dia karakternya Yesus, saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hari ini saya nggak bahas semua ya. Kayaknya suruh mulai, waduh gila dibahas 99 ya. Enggak, tenang aja. saya akan bersambung, saudara ya. Akan bersambung, nggak akan selesaikan hari ini. Ya, jadi saudara harus mengerti dalam bahasa Yunani kata buah itu tunggal. Jadi bukan buah-buah, bukan ya. Tapi buah, jadi tunggal. Tapi dia punya 9 cita rasa, ya, 9 cita rasa ini, 9 cita rasa. Nah hari ini saya mau saudara merenungkan 4 cita rasa, ya, 4 cita rasa dari buah roh, ya. Yang pertama, saudara, dikatakan buah roh ialah ini yang pertama dan yang terutama, kasih, saudara. Nah kata kasih itu dalam bahasa Yunaninya, kata kasih di sini, dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata agape, ya. Agape itu adalah kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih, ya. Ada orang bilang agape itu kasih walaupun, ya, walaupun kamu menyebalkan, ya, walaupun mulutmu itu ya nyelakit apa sih ya, ngomongnya tuh jutek ya, ngomongnya jutek, ngomong sama orang jutek tuh saudara enak nggak ya? Aduh nggak enak ya, disakitin terus kita. Dia pengennya tuh nyerang terus gitu. Tapi kalau saudara punya buah kasih, saudara akan tetap melayani dan mengasihi dia. Yang amin Fedi doang ya. Amin. Karena kasih itu tanpa alasan. Kasih itu tanpa pamrih, saudara. Nah, Roma 5 ayat 8-9, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kata kasih itu agape, ketika kita masih berdosa. Jadi, Yesus itu menunjukkan kasih-Nya bukan ketika kita baik sama Dia. Enggak. Saudara, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya ketika kita melawan Dia, ketika kita memberontak pada Dia. Berdosa itu artinya kita nggak layak dikasihi. Kita nggak layak dikasihi, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dari sini kita belajar, kasih Tuhan itu adalah kasih walaupun. Ya. Dan kasih agape inilah yang mengikat sebuah pernikahan sampai maut memisahkan. Kalau saudara belum bisa mencapai kasih agape, jangan menikah. Karena itu akan melukai pasanganmu dan melukai nanti kalau saudara punya anak. Saudara akan melukai. Orang yang terluka cenderung melukai. Jadi sebelum saudara memutuskan untuk pastikan saudara sudah sembuh dulu. Pastikan saudara sudah pulih dulu dari segala trauma masa lalu, dari segala bentuk konflik batin di hatimu. Pastikan saudara sudah lepaskan pengampunan dulu dengan masa lalu. Berdamai dulu dengan masa lalu. Kalau saudara belum berdamai dengan masa lalu, saudara nggak bisa berdamai dengan masa depan saudara. Jadi makanya kalau dalam pernikahan kita, kalau di GBI 3 bulan, saudara, di Katolik 1 tahun. Katolik lebih lama dari GBI. GBI itu 3 bulan. Pasangan harus ketemu dulu sama pastornya, saudara. Ya, harus sama pendetanya, dikonselingin dulu. Dan ada nggak kemungkinan mereka nggak jadi nikah? Ada, saudara. Bahkan di gereja-gereja tertentu ada yang lebih ketat lagi. Begitu pacaran harus masuk kelas. Begitu pacaran harus masuk kelas. Dan ada kemungkinan ketika mereka mengikuti kelas itu, mereka nggak jadi. Karena diajarkan nilai-nilai kebenaran. Wih, ternyata kata sepadan itu bukan hanya seagama gitu.
Tapi kalau sama-sama Kristen udah pasti benar, belum tentu, saudara. Tapi kata sepadan itu bicara banyak poin di situ, ya, visi, nilai-nilai kebenarannya, sama-sama menjunjung kebenaran dan bukan waktunya saya bicara itu ya. Next time, saudara. Tapi artinya kita harus pastikan diri kita sudah pulih dulu sebelum kita mengucapkan janji nikah. Nah, janji nikah itu agape itu. Aku mengasihi dalam keadaan. Henry lebih hafal kayaknya. Ana lebih hafal. Ana sama Evan tuh udah mereka tuh agape tuh. Aku mengasihi kau dalam keadaan ya sehat maupun sakit, gemuk maupun kurus, perut maju atau perut ya dalam kondisi berbagai macam perut ya. Aku tetap mengasihimu ya. Dan lain sebagainya ya. Dalam keadaan apa sih? Kaya ataupun miskin. Aku tetap ada berada di dekatmu. Saudara, saya pernah lihat sebuah quotation yang berkata gini, seorang yang mengasihi saudara adalah seorang yang tetap tinggal dan berada di dekat saudara pada saat semua orang meninggalkan saudara. Ciri sahabat sejati juga begitu. Jadi kalau saudara mau menguji apa orang ini tuh sahabat sejati, cinta sejati, true love-ful ya, atau bukan, coba lihat reaksi dia waktu saudara melakukan kesalahan. Ketika saudara melakukan kesalahan, bagaimana reaksi dia? Ketika saudara gagal, bagaimana reaksi dia? Seorang sahabat sejati, dia akan tetap ada di dekat saudara dan tetap mendukung saudara supaya saudara berubah menjadi lebih baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, sekalipun saudara gagal dan sekalipun saudara berbuat salah. Nah, dari sini kita bisa mulai menguji nih. Gue punya sahabat sejati gak ya? Ya, dari sini kita mulai menguji. Gue punya teman. Kalau teman banyak, saya pikir kita semua punya banyak teman. Tapi sahabat sejati, saya nggak tahu. Kalau saya cuma punya 2, satu di Jakarta, satu di Salatiga. Udah 2 itu aja. Kalau teman saya kenal banyak ya di grup. Wah, kesannya saya punya banyak. Enggak, itu saya nggak kenal juga kadang-kadang di Facebook gitu banget. Saya cuma punya 2, satu di Salatiga, satu di Jakarta. Mereka terima saya apa adanya. Mereka tahu hancur-hancurnya saya. Mereka tahu borok-boroknya saya. Mereka tahu jelek-jeleknya saya. Ya kalau mereka wanita udah saya nikahin salah satu. Gue bilang saya bilang sama teman saya, kalau lu cewek gue udah nikahin lo. Karena dia tahu semuanya dan dia tetap terima saya. Saya tuh kadang-kadang, gila lu pasti tetap terima aku nih. Ya, iya. Gitu ya. Apalagi yang di Salatiga ya. Dia kontak terus. Aduh, seandainya lu cewek. Soalnya susah cari wanita model yang kayak begitu gitu saudara. Tapi ya itulah saya punya sampai hari ini saudara. Dan saya bersyukur. Itulah true love. Kasih itu yang begitu saudara. Itu bedanya dengan nafsu. Kalau nafsu itu selalu cenderung untuk bagaimana cara menyenangkan diri sendiri, ya. Bagaimana cara untuk memuaskan. Yang penting aku senang, gitu ya. Aku menang, nggak urusan orang itu terluka atau enggak. Pokoknya it's all about me. Semua tentang aku. Orang lain harus ngikutin caraku, ya. Semua tentang aku itu nafsu. Tapi kalau kasih itu selalu ingin membantu, menolong orang lain, ya. Kasih itu selalu ingin memberi support. Bahkan ketika kita ada di dalam lembah bayang-bayang maut pun, dia tetap ada di situ dan memberi support. Aku tetap ada di dekatmu. Saya kalau nggak punya sahabat-sahabat itu, saya pikir saya nggak ada di sini sekarang, saudara. Saya punya kegagalan di masa lalu. Saya punya masa justru jangan pikir pendeta nggak punya masa lalu yang kelam. Saya punya, saudara. Ya, tapi saya bersyukur mereka tetap dukung saya. Dad, lu itu pendeta, lu hamba Tuhan. Gue kenal lu dari awal, gue tahu lu bisa, Dad. Tapi pertama kali aku lihat kamu, Dad, aku udah yakin Tuhan akan pakai kamu. Kata-kata itu loh yang membuat saya bangkit lagi. Padahal saya udah pengen nyerah, aku pulang. Udah pengen nyerah, saudara, karena saya pernah gagal. Ya, jangan diceritain sini, videoin soalnya. Harus baik-baik ya. Oke, yang kedua, buah roh yang kedua itu namanya sukacita. Ya, dalam bahasa Yunani-nya menggunakan kata cara. Ya, cara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Setelah kata sukacita, cara itu artinya sukacita yang dari dalam. Jadi menarik ini kata sukacita di sini. Sukacita itu dari dalam. Jadi sukacita yang dimaksud di sini bukan dipengaruhi oleh situasi, kondisi dan orang-orang yang ada di luar. Enggak. Gitu. Kalau sukacita yang dari dunia kan nggak begitu. Kalau sukacita kita, termasuk saya ya, yang ngaku aja.
Kita itu kapan sih bisa sukacita? Halo? Kapan sih kita bisa tersenyum, senang, happy? Ya, kapan? Ayo. Pas gajian. Ya kalau gajinya gede, ada bonus lagi, ya kan? Apalagi ketika cinta kita diterima. Iya, ya kan? Betul nggak? Sukacita dong, Hen? Iya. Gila, diterima dan cantik lagi gitu yang nerima ya misalnya gitu ya. Wah, cantik banget. Banyak pria sebenarnya yang mau tapi dia yang dapet gitu misalnya. Ya, ataupun ya ketika saudara berdoa untuk kesembuhan, saudara sembuh, doa saudara dijawab, naik gaji, naik pangkat, ya apalagi sih punya rumah, saudara semua yang saudara inginkan terkabul. Ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, semua dikabulin ya. Saudara seneng kan kalau begitu, sajaknya baik sama saudara, ya kasih bonus melulu, teman-teman semua baik sama saudara, nggak ada yang jahatin saudara, semua setuju sama saudara, teman-teman semua ngikutin saudara, ya semua sependapat, semua sepaham, nggak ada yang gosipin saudara, nggak ada yang fitnah saudara, nggak ada yang bohongin saudara, sukacita kita. Halo, betul nggak? Iya, saya juga begitu, saudara. Ya. Tapi saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa sukacita yang dari Tuhan itu nggak dipengaruhi atau nggak ditentukan oleh situasi dan kondisi yang ada di luar, saudara. Dan itu dipraktekin sama seorang rasul yang bernama Paulus. Kalau saudara baca kitab Filipi 4 pasal ya, Vin ya, Filipi ya. Vin lagi baca Perjanjian Baru ya. Saudara, di surat Filipi itu 16 kali kata sukacita muncul. Tapi ketika saya cek latar belakang surat Filipi, saya pikir mungkin si Paulus lagi ada di pulau yang banyak laut biru, ya pasir putih, terus dia lagi nulis surat Filipi sambil minum es kelapa muda ya Van ya, atau es teh manis sama gorengan ya Van ya. Ya, terus ya kita kan suka ngebayang-bayang ini enak banget nih kalau cuaca begini, minum es teh sambil makan gorengan, dengerin lagu romantis gitu ya, sambil santai-santai. Saya pikir si Paulus gitu, soalnya 16 kali kata sukacita di surat Filipi, saudara. Saya pikir pasti situasi dia lagi senang gitu, lagi enak gitu, mungkin lagi dikasih bonus sekali sebagai rasul, dikasih banyak amplop, bukan amplop sih yang penting, dikasih banyak, mungkin saudara, karena dia pelayanan. Tapi ternyata sukacita Paulus waktu dia tulis surat itu, dia ada di Roma dan dia ada dalam kondisi di penjara. Kaget saya, orang di penjara kok bisa gitu ya, saudara ya. Orang kalau di penjara kan biasanya yang datang yang ngasih penghiburan, sabar ya, bertahan ya kamu ya, gak lama lagi kamu akan keluar kok dari penjara. Ini aku bawain makanan ya, ini aku bawain minuman ya. Biasanya kan yang menghibur itu adalah orang yang di luar penjara, betul nggak? Tapi enggak. Di surat Filipi, Paulus yang ada di dalam penjara, yang dijaga 24 jam sama serdadu. Roma itu kejam, saudara ya, penjaranya lembab, dikasih di tempat yang paling bawah supaya pengap gitu ya. Saya nggak tahu deh ada tikus atau nggak tuh di situ ya. So, pokoknya suasana yang pengap, yang nggak enak. Paulus bisa tulis kata sukacita, saudara. Kenapa dia bisa tulis begitu? Pasal 4 ayat 13 berkata begini, segala perkara, ini dia rahasianya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do everything through Him who give me strength. Jadi karena Tuhanlah saya bisa bersukacita. Bukan karena gaji naik atau nggak naik, bukan karena orang baik atau jahat, tapi karena Tuhan saya bersukacita. Ya kadang-kadang kalau saya lagi happy, pasti orang-orang di sekitar saya nanya, kenapa lu? Cintanya diterima ya? Gitu. Kenapa? Lagi dapat banyak bonusnya. Pasti kita pikir kalau kita lagi nyanyi-nyanyi, lagi happy, maka ada sesuatu yang orang lain lakukan. Saya bilang enggak, lagi pengen happy aja, nggak ada apa-apa. Lagi pengen nyanyi aja, gitu ya. Padahal masa sih lebay gitu, berlebihan gitu kan. Padahal kita mikir gitu kan, kenapa happy banget sih hari ini? Gajian ya. Dapat bonus ya. Kita enggak, emang lagi happy aja karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, saudara, itu adalah damai sejahtera. Next. Dalam bahasa Yunani-nya itu erin, dalam bahasa Ibrani-nya itu shalom, saudara, damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15 berkata begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah.
Saudara, kata damai sejahtera di ayat ini itu menggunakan kata erin, saudara. Nah, erin itu artinya ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan akan adanya perlindungan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, goncangan, dan cobaan. Ada sebuah quotation ya, saya bacain buat saudara. Tuhan bisa meneduhkan gelora dan badai dalam kehidupanmu. Bisa, karena Allah sanggup. Ya. Eteng juga sanggup. Karena Eteng anaknya Tuhan. Ya. Tuhan bisa meneduhkan badai dan gelora dalam hidup. Dia sanggup. Tapi kadang-kadang Tuhan lebih sering meneduhkan hati kita. Badainya tetap ada, geloranya tetap ada, anginnya tetap kencang, banjirnya tetap ada. Tapi yang dia teduhkan bukan yang di luar. Yang dia teduhkan adalah yang di dalam. Sehingga dia bisa tetap tenang meskipun ada banjir. Dia bisa tetap tenang meskipun badainya sedang kencang. Dia bisa tetap tenang meskipun situasinya lagi kacau balau, chaos di mana-mana. Dia bisa tetap tenang. Matius 8 ayat 23-27 ini keren banget nih Tuhan Yesus. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Ya ampun, saya begitu baca teks ini. Ampun, kita bisa tidur tuh kan saya nih ya. Saya tuh kalau ada suara berisik, saudara ya, saya soalnya ininya kuat banget, auditori. Saya kalau belajar baca buku udah langsung ngantuk ya. Tapi kalau ngedengerin gitu ya, kau ketawa sih nih. Kalau ngedengerin khotbah, pokoknya ngedengerin seminar. Kalau menarik ya, saya bisa dengerin berjam-jam. Tapi kalau suruh baca buku, 5 menit pertama, udah ya, ngantuk. Karena visualnya jelek. Jadi saya lebih suka mendengarkan. Jadi saya kalau mau tidur, itu suasananya harus tenang. Lampunya mati, nggak boleh ada lagu apapun ya. Nyanyi lagu instrumen aja tuh harus yang pelan. Meskipun itu udah instrumen harus pelan, tapi lebih bagus matiin. Nggak bisa soalnya. Jadi saya suka heran sama orang bisa belajar gitu ya. Ketika suara TV-nya lagi we will rock you, dia belajar. Ya elah lagunya Queen, we will rock you. Masa dia bisa belajar? Ya, saya kadang-kadang mikir, saya ada orang begitu ya. Ya itu memang beda-beda, saudara. Ada orang yang bisa tidur dengan nyenyak sementara orang di kanan kirinya lagi pada ngomong. Nggak tahu, saudara gitu nggak? Puji Tuhan deh kalau saudara punya kemampuan begitu, saudara. Haleluya. Tapi saya mau ngomong bahwa damai sejahtera yang dimaksud di situ adalah seperti itu, saudara. Sementara saudara lagi disakitin orang, sementara saudara lagi ditipu orang, sementara orang lagi jelek-jelekin saudara, padahal saudara lihat di cermin saudara nggak jelek, saudara ngaca saudara nggak jelek, tapi saudara dijelek-jelekin mulu, itu berarti mungkin dia iri sama saudara ya. Saudara pokoknya diperlakukan tidak adil, dizolimi. Ya sekalipun saudara dizolimi, saudara bisa tetap tenang. Nah itu dia erin. Ayat 25, datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolong Tuhan, kita binasa. Saya kadang-kadang mikir, murid-murid Yesus kan nelayan. Yang namanya nelayan tuh ngadepin badai, ngadepin gelora, ngadepin angin kencang. Itu mah udah biasa. Halo, betul nggak? Kalau saya dinaikin perahu, ya saya ketemu angin ribut, saya langsung, wah mati aku. Karena saya nggak pernah main-main di laut, nggak pernah ngerti begituan. Tapi kalau murid-murid Yesus kan nelayan, berarti kan tiap hari udah sering ketemu angin, tiap hari udah. Tapi waktu itu saya nggak ngerti deh, anginnya kayak apa yang modelnya. Sampai mereka teriak, Tuhan tolonglah kita binasa. Dan Yesus jawab dengan keren, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, Tuhan gak menjanjikan ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita lancar, rezekinya kita lancar, kesehatan kita lancar. Tuhan gak pernah janjiin itu, saudara ya. Tapi yang Tuhan janjiin adalah Dia memberi kekuatan ketika saudara lagi menghadapi tantangan, ketika saudara lagi menghadapi angin, menghadapi badai. Tuhan memberikan kekuatan supaya saudara bisa tetap tenang. Amin, saudara.
Dan ketenangan itu penting. Karena orang kalau panik, ya saya orang yang suka panikan, jadi saya bisa mengevaluasi pengalaman saya. Saudara, ketika kita lagi panik, biasanya kata-kata yang keluar dari mulut kita atau keputusan yang kita ambil itu ngaco, saudara. Kalau kita panik, makanya saudara kalau dengar kabar apapun, yang pertama adalah tenang. Kabar apapun, saudara tetap harus tenang. Kalau saya gitu, terus, terus, pokoknya tenang. Jangan reaktif, apa? Ya udah stadium 3, apa stadium 3, aduh, misalnya kayak gitu ya. Saudara, jangan. Kalau saudara kayak gitu ngawur nanti jadinya. Jadi pokoknya dengar kabar apa aja, tenang dulu. Soalnya di dalam ketenangan itu terletak kekuatan kita. Amin, saudara. Saya tarik nafas. Oke, wow, dahsyat banget nih berita. Gitu, saudara, tenang. Beberapa tahun yang lalu ya, waktu saya kuliah, saudara ya, beberapa tahun yang lalu waktu saya kuliah di Semarang, pagi-pagi gitu ya, itu padahal lagi hujan ya, lagi hujan. Saya tuh biasa suka bangun jam 3, setengah 4 gitu ya, biasa ya, sudah tahu apa yang saya lakukan kan. Soalnya dingin gitu kan. Begitu saya turun tangga, saudara, kan saya kos-kosan di Semarang, itu motor tuh semua diparkir di ini, saudara, di dalam kos-kosan. Ada 6 atau 5 ya? 5 kalau misalnya. Ada 5 motor termasuk motor saya. Nah, motor saya tuh saya taruh di jadi itu rumah, saudara ya, tangga pojok tuh motor saya, yang lain tuh motor-motor teman saya. Begitu saya turun, saya lihat motornya kok udah nggak ada ya. Saya pikir lagi mimpi, oh mimpi. Terus pintu kosnya tuh udah kebuka, udah. Saya coba, enggak mimpi. Saya turun, saya lihat motor saya, itu ada 5 kan, saudara ya. Yang diambil 3, yang 2 enggak, tapi yang 1 udah dijebol ininya, apanya tuh udah di luar dan udah dijebol. Yang 1 lagi masih ada, yang 3 hilang, dan salah satunya adalah motor hamba Tuhan. Jangan bilang saya kurang berdoa. Saya berdoa. Terus saudara, waduh, saya langsung lemes. Ya, udah ngawur, udah ngaco, mau sumpah serapah, mau ngomong itu ya. Kalau si Andi sekarang mulai ganti dengan nama-nama nabi ya. Aduh, Sulaiman kan nabi ya. Kalau saya dulu suka ganti pakai nama-nama buah-buahan ya. Kalau udah mau ngomong yang jorok, saya ganti dulu semangka, mangga, pisang, lemon ya. Saya udah pengen ngomong gitu. Aduh, saudara ya, rasanya kesel banget. Tapi saya ingat firman itu, di saat badai gitu. Saya ingat lagu itu, bergelora. Gimana sih? Saya ingat, tiba-tiba bisa ingat lagu itu ya. Tapi mana lemas banget. Kemana motorku? Saya udah panggilin teman-teman saya, apa semua segala macam. Terus mereka keluar, mereka semua, wah. Saya juga udah sumpah serapah kebun binatang, semua keluar dari mulut teman-teman saya. Saya pengen ngomong juga tuh kebun binatang itu, pengen keluar juga dari mulut saya, saudara ya. Tapi waktu itu bisa berhenti nggak ngomong, diem aja. Tapi udah lemas banget. Soalnya ibu kosnya datang apa segala macam ya. Terus ngurus di polisi apa segala macam ya, polisinya ya, mau diurus nih Pak. Iya, kalau mau diurus nih, ini ada, ya Bapak bisa kasih berapa ya kalau mau nih. jadi rekam ya. Jadi, waduh, saya pikir begitu. Waduh, saya mahasiswa, ya gini-gini. Oh, tenang dong Pak, biasa aja ya. Aduh, ya gitu. Terus agak, tapi nggak tahu kenapa waktu itu lagu itu terus yang saya ingat. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mantap. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
polisi nggak bisa bantu sebenarnya. Beberapa hari apa segala macam nggak ketemu, dia bilang, aduh Pak, sorry udah nggak ketemu. Padahal tuh motor saya juga masih nyicil, ya belum lunas. Ya udah ya. Tapi ketika saya mempraktekkan firman Tuhan ini, motornya nggak balik. Oh, jangan pikir langsung motornya balik gitu. Haleluya, dia rohani sih ya nyanyi. Motornya tetap nggak balik gitu ya. Polisi juga nggak ada yang bantu. Tapi yang penting adalah suasana hati saya waktu itu tenang. Dan saya kira percaya gini. Saya selalu doa gini, Tuhan, Kau berdaulat. Kau berdaulat atas hidupku. Aku percaya bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat aku. Oleh karena itu ya sudah, kalau memang harus hilang motor, ya udah hilang. Saya akan jalanin dengan penuh sukacita. Akhirnya saya bisa ngomong ikhlas Tuhan. Nah, saudara tahu nggak, waktu saya bilang ikhlas, itu memang benar-benar ikhlas. Jangan pikir ikhlas terus ada apanya, benar-benar ikhlas. Saya relain. Ya besoknya saya ditelepon sama jemaat Salatiga. Dad, apa kabar? Gini. Saya nggak cerita tuh sama dia. Oh baik kok, gini. Oh ya. Tahu nggak saudara? Saya nggak cerita tuh motor saya. Dia ngomong gini, Dad, kamu bisa nggak nih ke Salatiga nih sore hari ini? Hah? Kenapa kok? Aku ada sesuatu nih buat kamu, gitu ya. Oh, gitu ya bisa nggak? Datang kan dekat tuh 1 jam naik bus. Penting, gitu ya. Aku ada sesuatu buat kamu. Terus ya udahlah ya saudara ya, kayak penting banget, hubungan kita juga cukup baik. Saya naik bus, saya ke Salatiga. Saudara tahu nggak? Saya tuh nggak cerita loh motor saya hilang, ya nggak cerita saudara waktu sama orang ini maksudnya. Kalau mau keluarga saya cerita. Nah saudara, waktu saya sampai Salatiga, dia kasih saya motor saudara, Supra X 125 ya. Wah, saya bilang, serius nih kok? Iya, ini buat kamu nih. Tuhan gerakin saya ngasih. Saya cerita aja. Kok tahu nggak? Kenapa? Saya itu kehilangan motor. Wah, kok kamu mau cerita? Iya, saya soalnya kalau cerita biasanya sama keluarga aja, gitu ya. Kayak gitu-gitu ngapain sih cerita-cerita ke jemaat, ya kan? Jemaat nggak usah tahu. Ngapain? Tadi dipikir pengen dibeliin motor baru lagi. Jadi saya nggak cerita sama jemaat, saudara, sama sekali. Tapi dia digerakkan oleh Tuhan, dia ngasih saya motor. Waduh, saya benar-benar lemes. Tapi poin saya bukan di motor barunya loh, jangan kalau gitu. Bukan, poinnya bukan di situ. Itu bukan poin saya, itu soalnya bonus. Poin saya adalah saudara harus belajar begini, tenang dan ikhlas. Percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Amen. For you know better than I. Ya, statusnya Evan. Ya. I look to you, for you know better than I. Ya, mataku memandang kepadamu, karena kau tahu yang lebih baik daripada aku. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Haleluya, yang terakhir ya, kesabaran. Ini saya nggak panjang-panjang karena belum pernah khotbah, ya kan? Kesabaran itu dalam bahasa Yunani-nya makrotumia. Artinya ketabahan, tidak mudah marah dan tidak mudah putus asa. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, orang yang beriman itu sabar. Orang yang sabar itu menunjukkan kalau dia beriman. Karena kita tahu bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Sekilas saya mau bahas, saya sudah pernah bahas. Saudara tahu ada waktunya Tuhan itu namanya Kairos. Apa itu Kairos? Kesempatan yang datang dalam hidup kita yang kita nggak bisa tentukan. Tapi ada Kronos. Kalau Kronos itu adalah waktunya kita di setiap hari nih. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 24 jam setiap hari seminggu dalam 4 minggu dalam sebulan, 7 hari dalam seminggu. Nah itu Kronos, saudara. Nah Tuhan itu seringkali itu ya kayak cerita saya yang tadi itu, di tengah kronosnya kita, kadang-kadang kita suka bosan, suka jenuh, yang ngadepinnya itu lagi yang kerja, ngadepin mesin lagi, sendirian lagi. Terus tuh jenuh, aduh hidupku tuh untuk apa sih ketemu mesin mulu tiap hari, nggak ngobrol sama siapa-siapa. Pokoknya sudah lagi suntuk, lagi enak, lagi sebel gitu dengan aktivitas rutinitas saudara yang begitu menjemukan, yang melelahkan. Tapi sudah di tengah-tengah situasi gitu, kalau sudah tetap setia, sudah tetap mengucap syukur, sudah tetap sabar, sudah tetap mengasihi Tuhan, meskipun sajamnya nyebelin, gaji nggak dibayar gitu misalnya kadang-kadang, atau gimana lah saya nggak tahu, teman nyebelin ini, sudah tetap aja setia, sudah tetap melakukan firman. Di tengah kejenuhan, kebosanan itu tiba-tiba Tuhan bisa kasih Kairos, datang aja tiba-tiba, yang membuat sudah gitu, tercengang-cengang. Kok bisa ya? Emang
Sabar itu nggak enak, saya tahu ngomongnya gampang, prakteknya aduh, saudara ya. Sabar itu tuh nggak enak, saudara. Sabar itu nggak enak. Tapi ketika kita belajar untuk tetap percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti datang, tetap percaya Pengkhotbah 3 ayat 11. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Sekarang belum datang, nggak apa-apa, nanti dia akan datang. Ya dia akan datang, Kairos itu akan datang. Persoalannya adalah, saudara siap nggak kalau dia datang? Ada banyak orang pengen kaya, pengen punya kesempatan, pengen punya posisi itu, punya posisi ini, ya pengen jadi ini, pengen. Tapi tiap hari dia nggak pernah memperlengkapi dirinya. Begitu kesempatan itu datang, dia nggak bisa apa-apa, saudara. Karena dia nggak pernah latihan, dia nggak pernah memperlengkapi dirinya. Ketika dikasih, oke, saya tawarin kamu kerjaan ini ya. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Karena dia nggak mempersiapkan dirinya di area tersebut, saudara. Nah kadang-kadang itu ya lewat. Nah saya juga sering tuh ngalamin kayak gitu. Karena saya nggak mempersiapkan diri dengan baik, akhirnya ketika kesempatan datang, ya lewat gitu. Saya sering juga ngalamin yang begitu, saudara. Oleh karena itu kalau saudara mau mendapatkan yang terbaik dalam hidup saudara, belajarlah untuk sabar sambil terus menjalankan yang terbaik dalam hidupmu. Saya ingat kata teman saya yang suka nanya, duh kehendak Tuhan buat aku apa sih? Aku tuh galau deh, bingung deh, tujuan hidupku tuh apa sih? Aku tuh nanti jadi apa sih? Bingung deh, ya. Kan sering tuh kita gitu ya, kalau ngobrol kita suruh kita nih ada benar nggak sih kita nih ada di Korea nih? Ini kehendak Tuhan atau bukan sih? Kita pengen tahu gitu loh, kehendak Tuhan tuh buat hidup kita tuh apa sih sebenarnya? Kok kayak gini sih situasinya, galau, nggak enak ya, segala macam. Dan saya ingat teman saya tuh pernah ngomong gini, apa yang ada di tanganmu sekarang? Kerjakan itu sebaik-baiknya. Selesai. Jadi kalau saudara sekarang lagi kerja di pabrik, ya udah nggak usah ngomong, jadilah seorang pekerja yang terbaik. Kalau sekarang saudara lagi ada di aliran, ya jadilah pekerja. Ya, kalau saudara lagi ada di siktang, dia di restoran, ya jadilah pekerja yang baik. Kalau sekarang jadi pendeta, saya jadilah pendeta yang terbaik gitu. Kalau saudara, ya pokoknya jadi aja yang terbaik. Kalau saudara seorang suami, jadilah suami yang terbaik. Seorang istri, jadilah istri yang terbaik. Tunduk pada suami, honor. Lakukan aja apa yang di depan matamu. Saudara sekarang punya anak, didik anakmu takut akan Tuhan. Jonathan ini kita nggak tahu dari sekarang. Ya kita lihat, wah lucu, bulan kita tahu dalam dirinya itu ada potensi yang sangat besar. Jangan diremehkan itu. Kita yakin itu beberapa tahun ke depannya, makanya jangan salah didik nih Pak Melvin Sahu ini. Ya, karena ini orang, saya percaya bukan hanya Jonathan ya, tapi lagi tidur ya, ini anaknya Bu Lilis juga. Kita semua itu punya potensi yang besar dalam hidup ini. Makanya memang sih kadang-kadang kalau susah sih kalau ada dalam pengembalaan begini ya kan selalu ditanya jemaat yang datang berapa, ya ada jiwa baru kan gitu, mau kadang suka stres gitu, Jojo jemaatnya segini aja gitu apa segala macam. Tapi saya sedang belajar saudara bahwa nggak ada yang sia-sia, pasti nggak ada yang sia-sia saudara. Kita nggak pernah tahu Daniel ini 5-10 tahun ke depan akan mungkin dia jadi the next presiden, mungkin kita nggak tahu atau bukan presiden Republik Indonesia, mungkin presiden sebuah company IT ya, jadi CEO-nya, owner-nya, atau kita nggak tahu. Sekarang kita lihat Daniel seperti ini, kita punya potensi besar. Sarah misalnya, mungkin nanti 5-10 tahun lagi ke depan namanya sudah ada di tabloid gitu ya. Kayak Kak Erik contohnya ya, besok mau rapat sama Ibu Linda Gumelar, saudara ya, hari Senin, sama Menteri, saudara. Udah rapat, wah dulu kita lihat dia di sini nyantai-nyantai gitu. Nggak tahu sekarang di Jakarta dia udah ketemu Menteri, ya bukunya mulai di kata pengantarnya dari orang-orang terkenal. Kita nggak pernah tahu, saudara. Jadi jangan pernah ngeremehin orang. Bersabar, saudara, bersabar. Amin. Pasti semua akan indah pada waktunya. Haleluya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami tentang Buah Roh Kudus. Kami percaya bahwa persekutuan kami dengan Roh Kudus setiap hari itu gak pernah sia-sia. Ketika kami saat teduh, ketika kami berdoa, ketika kami merenungkan firman, ada waktu-waktunya kami mengalami kejenuhan. Ada waktu-waktunya kami ngerasa kok gak dapat apa-apa. Kami ke gereja setiap minggu, kami ngerasa nothing special, gak ada sesuatu yang special. Kami merasa semua rutinitas itu melelahkan Tuhan, membuat kami bertanya-tanya Tuhan. Tapi kami belajar bahwa segala jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kami ini sedang menabur sesuatu yang bernilai kekal. Kami tahu Tuhan Engkau sedang mempersiapkan kami, sedang mempersiapkan mental kami, sedang melatih pikiran, perasaan kami, supaya kami siap Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan
akan berikan kepada kami indah, tepat pada waktunya. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang membersihkan semua kotoran-kotoran dosa yang ada dalam hidup kami. Kau sedang mencabut segala bentuk kepahitan. Kau sedang mencabut segala bentuk konflik batin yang ada di dalam diri kami yang enggak lurus, Tuhan. Kau sedang meluruskannya, Tuhan, supaya kami kedapatan, Tuhan, memiliki kasih. Kami kedapatan memiliki sukacita. Kami kedapatan memiliki damai sejahtera dan kesabaran, sehingga perbuatan baik kami boleh dilihat orang, dan orang boleh mengatakan, ya Tuhan Yesus memang hidup, ya Tuhan Yesus memang hebat, ya Tuhan Yesus yang Engkau sembah memang betul-betul Tuhan yang nyata. Tuhan, kami rindu Tuhan. Silakan lakukan apa yang terbaik menurut-Mu, Tuhan. Materaikan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan sementara kami memberikan persembahan, kami mau memberikan persembahan dengan sukacita. Tuhan berkati setiap kami dan juga berkati orang-orang yang mengelola keuangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. For your heart, hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Shalom, saudara ya. Kita mengucapkan selamat datang untuk Ibu Lilis dan anaknya, juga Yonas. Ya, betul ya, Yonas, sahabat dekatnya Jovita. Ya, kita kasih tepuk tangan, welcome to BKC Korea, Yonas dan Bu Lilis. Kemudian saudara, setelah kebaktian di lantai 6 kita fellowship, dan juga ada kalau saudara pengen ngecek darah, kolesterol, glukosa, asam urat, dan tekanan darah, maka ya Ibu Maria Oli, Bapak James Melvin Gunawan, Ibu Yeni dan Jonathan siap melayani ya. Bersyukur untuk keluarga yang mau menolong, karena kan kalau nggak mahal ya kalau ngecek di apa, di mana sih? Di rumah sakit tiba-tiba hilang masakan saya. Nah saudara, jadi saudara bisa ngecek, saudara bisa nanti selesai kebaktian kita bisa ngecek ada alat-alatnya ya. Kemudian bukunya Kak Erik, saudara ya, bisa saudara pesan sekarang atau paling lambat minggu depan gitu ya. Minggu depan tuh tanggal 29 bukunya udah launching. Bisa ngasih uangnya kepada Ana, mau pesan berapa gitu, nanti kita akan hubungi supaya gimana caranya buku itu bisa menolong Ci Vera ya, kakak dari Bapak Jerry yang masih membutuhkan banyak biaya. Oke, itu aja pengumuman dari saya. Koko, Feli, mau berdoa siapa? Jadi kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau tutup kebaktian kita hari ini dengan doa. Siapa semua bangkit berdiri, kita mau berdoa siapa? Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah yang Kau berikan hari ini ya Bapak. Sore hari ini Tuhan, kalau Engkau boleh berkumpulkan kami di tempat ini ya Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang baru Tuhan, untuk anak-Mu yang baru ini ya Bapak, boleh hadir bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama dengan kami, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaannya, setiap studinya Tuhan, setiap aktivitasnya ya Bapak, biar dijadikan selalu berhasil ya Tuhan, dan menjadi berkat untuk orang lain ya Bapak, menjadi kesaksian untuk orang lain ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk
Gembala senior kami Tuhan, Pak Niko Tuhan, dan juga keempat wakilnya ya Bapak. Biar Kau jamah dan berkati Tuhan, biar mereka Tuhan, tim pengembalaan TIC ini Tuhan, boleh menjadi urapan yang sungguh-sungguh menjadi urapan yang menularkan ya Bapak. Biar menjadikan jemaat yang lebih lagi menikmati hadirat-Mu dan mengerti akan firman-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, anak istrinya ya Bapak, dari kepala gembala ini Tuhan, gembala kami Tuhan dan wakilnya ya Bapak. Biar mereka Tuhan menjadi keluarga yang sejahtera dan menjadi keluarga yang menjadi contoh dan teladan buat kami semua ya Bapak. Dan kami boleh belajar akan kasih-Mu yang tiada syaratnya Tuhan dari gembala kami ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan dan berterima kasih untuk gereja Namdemun ya Bapak, yang memberikan kesempatan buat kami Tuhan boleh beribadah di sini Tuhan, boleh meninggikan, memuliakan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan tim pengembalaan dan setiap staf-staf di gereja Namdemun ini ya Bapak. Kami juga berdoa buat negara yang kami tinggali ini ya Bapak, Korea Selatan Tuhan, boleh menjadi berkat buat kami Tuhan, boleh menjadi tempat tinggal buat kami sementara ya Bapak. Engkau kembalikan Tuhan Korea ini ya Bapak, kembalikan anak-anak Korea Tuhan, generasi muda-Mu ya Bapak. Kau kembalikan ke jalan-Mu yang benar Tuhan, biar mereka boleh mengerti akan hadirat-Mu, biar mereka boleh mengerti akan firman-Mu dan mempraktekkannya Tuhan, menjadi cinta kasih buat setiap orang ya Bapak, menjadi berkat Tuhan, menjadi contoh ya Bapak, menjadi bekal masa depannya Tuhan untuk Korea ini ya Bapak. Engkau jamah juga Tuhan, dari presiden setiap menterinya ya Bapak, dari yang tinggi sampai yang rendah Tuhan, biar Kau pakai dan jamah Korea ini Tuhan, menjadi Korea yang maju, menjadi Korea yang berkembang, dan menjadi Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Biar nama-Mu Tuhan yang selalu dimuliakan di Korea ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk tanah air kami Tuhan, tanah air tercinta ya Bapak, Indonesia Tuhan. Kalau beberapa waktu nanti saat ya Bapak akan diadakan pemilu Tuhan, pemilihan presidennya Bapak dan wakilnya Tuhan, biar Engkau ya Bapak, Engkau yang jamah, Engkau yang urapi, siapapun yang Kau pilih Tuhan, kami akan mengikuti ya Bapak. Siapapun yang Kau pilih, yang Kau urapi ya Bapak, biar boleh Tuhan Engkau bangkitkan Indonesia Tuhan melalui pemimpin baru yang ini ya Bapak. Di dalam nama Yesus biar Tuhan yang dimuliakan di dalam Indonesia. Biar anak-anak Indonesia, generasi muda, baik yang generasi tua, generasi muda, anak-anak kecil boleh menjadi benar, boleh menjadi sesuatu yang indah di hadapan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus, kemiskinan boleh ada di Indonesia Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, kemiskinan Tuhan boleh teratasi ya Bapak. Di dalam nama Yesus, setiap masalah-masalah Tuhan, problema di dalam negara kami Tuhan Indonesia ya Bapak, biar Kau yang jamah, kami taruh semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang maha besar, tangan-Mu yang maha kuasa ya Bapak. Engkau yang berdaulat atas negara-negara dan bangsa-bangsa Tuhan. Negara Korea dan negara Indonesia adalah kepunyaan-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk saudari dan saudara kami ya Tuhan, Civera ya Tuhan, yang masih dalam masa pemulihan Tuhan. Biar Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, Engkau yang kembalikan Civera menjadi sembuh ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk Yono ya Bapak, yang masih berada di dalam rumah sakit Tuhan, yang masih berbaring Tuhan di rumah sakit Tuhan. Tidak ada kekuatan ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Yesus bersatu di dalam tubuh Yono ya Bapak. Dan Yono boleh bangkit, boleh sembuh dan menceritakan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Engkau jamah Tuhan jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Kami sudah diperlengkapi dengan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memenuhi kami Tuhan. Setelah kami keluar dari ruangan ini Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi terang. Kami boleh menjadi garam untuk dunia ini Tuhan. Mempengaruhi orang dunia untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yesus Kristus yang kami sembah dan yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Buka hati dan tengadahkan kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa saja yang kau perbuat berhasil dan perjalanan hidupmu beruntung. Pulanglah, kasihi Tuhan dan sesama mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus semua diberkati, sama-sama berkata amin. Haleluya.